Ngobrol lah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Ustaz, agak kecil Ustaz? Atau agak pindah? Saya kebetulan lagi MTQ di Anambas, ketemu salah satu wong Jowo yang paling sukses, namanya Mas Ria. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun kabare? Alhamdulillah, apik Mas. Kita ngobrol mau Mas, ini untuk pelajaran bagi yang lain. Ya. Nama lengkap siapa Mas? Dian Prihatmoko. Dian Prihatmoko itu nama orang sukses. Dian Prihatmoko. Dian artinya lampu atau centir. Pri ya, penerang. Penerang. Ya, penerang keluarga gitu. Oh iya, penerang artinya. keluarga. Terus yang kedua sampean Jawane mendi? Pacitan kelahiran Tanjung Pinang. Oh, berarti sampean masuk kelompok Pacitan Tanjung Pinang toh. Oh, ya. Kan kalau di Pinang tuh ada, kalau nggak salah ada keluarga Pacitan ya. Keluarga Pacitan. Saya lihat banyak mobil Pacitan Indah. Pak Parman. Oh, Pak Parman tuh ya. Suparman. Suparman. Oke, langsung aja Mas. Batu 4. Dekat rumah saya. Iya. Itu dekat ya. Kalau saya Batu Kucing tinggalnya. Saya di Semejang itu. Batu Kucing saya di Masjid Al-Qanaah. Oh, situ. Oke, Iya. lanjut Mas ya. Berarti Bapak Pacitan, Ibu Pacitan juga. siapa yang ngajak ke Anambas? Kalau ke Anambas kebetulan saya dapat istri asli orang Anambas. Oh, istri Anambas, wong Jawa Melayu. Sunda Oh, turunan. Sunda turunan. Banten bukan? Iya. Oh, Banten. Terus Rangkas Pitung. orang Kas. Anak dah berapa? Alhamdulillah 2 sepasang. Istri? Istri alhamdulillah 1. Oh, 1. Bukan baru 1. Enggak, cukup 1 aja. Cukup 1 aja. Baru 1. Oke, ini kan kalau kita ke Anambas ya, walaupun kita kenal tuh baru 2 bulan ini sebenarnya. Iya. Tapi saya sudah sejak 4 tahun yang lalu ke Anambas, sering. Iya. Karena saya sering diundang bupati, sering diundang kepala kemenak, dan saya sering nongkrong di bakso sini sebenarnya. Iya. Nah, saya minta resepnya Mas. Ini kan saya dapat informasi sampean tuh jual 9 habis jam 1, jual 9 habis jam 1. Apa nama? Bakso Gunung. Bakso Gunung. Saya awalnya tertarik mampir di Bakso Gunung ini karena saya bapak dari desa Gunung Kidul, Wonosari. Iya. Tapi ibu Banten, tapi lahir di desa Gunung Raya. Nah, munggah gunung ketemu bakso gunung. Nah, jan cocok. Nah, menurut sampean Mas, Iya. apa resep Rahasia. sampean itu atau rahasianya? Kan ilmunya harus dibagi juga lah kan, jangan pelit-pelit. Piye resepnya supaya laris gitu? Pertama kalau kita jual ini ya harus sabar. Oh, sabar. Yang kedua jualan ini kita yang dapat kita jangkau masyarakat, yaitu mengenai harga lah paling Oh, tidak. Harga tadi ini kita jangan mengambil untung yang banyak, Aha. sedikit tapi lancar. Oh, persis ilmu Cino. Iya, Sedikit seperti itu. lancar. Sedikit lancar. Yang kedua kualitas rasa itu kita jaga, jangan sampai itu berubah-berubah. Nah, misalnya ikan yang kita pilih saat ini kan yang kita pakai ikan tongkol jabat orang sini bilang ataupun tuna. Nah, itu yang kita pakai. Kalau misalnya saat ini ikan tidak ada di pasar atau nelayan tidak ngelaut, itu kami tahan tidak menjual bakso. Berarti menjaga Kualitas tetap kita jaga, cita rasanya kita jaga, kualitasnya kita jaga. Nah, dan yang selanjutnya mengenai relasi juga itu sangat dibutuhkan. Jadi kita harus dijaga, menjaga hubungan dengan masyarakat, dengan pelanggan. Nah, itu nama baik, istilahnya nama baik kita lah harus kita jaga. Oke, berarti saya hitung tadi pertama sabar. Artinya tidak ujuk-ujuk rame. Tidak ujuk-ujuk rame. Oh, jualan bakso sudah berapa tahun?
Saya jualan bakso ini dari tahun 2014. 2014. Kalau 1 tahun pertama masih agak sepi? Alhamdulillah enggak begitu sepi sih, langsung ramai. Langsung ramai. Oke, berarti satu sabar. Yang kedua ya nanti menjaga cita rasa ya. Cita rasa kita. Kemudian juga relasi. Iya, relasi. Jadi daripada misalnya cita rasa itu tak seperti biasa, lebih bagus enggak usah jualan. Nggak usah jualan bakso. Berarti tidak dicampur ganja ya? Tidak. Tidak ganja, tidak pakai ke Gunung Kawi, tidak. Enggak perlu. Enggak Terus perlu. gini, Mas. Setelah khusus di Anambas ya, kan dulu ada beberapa isu bakso tikus, Iya, bakso daging babi, iya, bahkan bakso macam-macam lah. iya, Ketika ada isu-isu berkembang, tapi daerah Jawa ya, iya. itu bakso gunung sampean itu terpengaruh nggak? Alhamdulillah tidak, karena kita bakso yang kita pakai ini bakso ikan, Oh, bukan bakso daging. Kalau kita pakai bakso daging, di sini itu soal daging lembu ataupun daging kambing di sini sangat sulit. Motong sapi di sini boleh dikatakan 2 bulan atau 3 bulan sekali baru motong. Macam mana kita mau bikin bakso daging? Yang kedua, kalau kita bakso daging yang beli daging beku itulah yang kita takutkan. Oke, berarti memang bakso sampean itu Khusus bakso ikan. ikan. Oke, terus untuk pengembangan. Kalau semacam KFC itu kan bakso mendunia. Iya, Nah, gitu kan. Ada mie tarempa, iya, gitu kan. Iya. Tapi dijual di Batam dan di mana-mana. iya. Nah, saya melihat belum ada bakso gunung yang dijual di mana-mana. Iya. Yang ada itu bakso lapangan tembak. Nah, lapangan Katanya tenis. bakso Malang tapi dijual. Nah, sampean itu apa bakso ini opo ning kene wae karena cerak gunung apa yang jual juga di Batam? Kalau awal nama ini, awal nama sebenarnya, ya alhamdulillah pada waktu itu saya sebagai sekretaris desa di sini. Lama saya jadi Oh, pernah sekretaris. jadi sekdes. Iya. Kurang lebih 15 tahun saya jadi sekdes di sini. Nama ini dari sebelum jalan ada sudah saya rencanakan bikin nama bakso Gunung Simpang 3. Belum sini. Samping nih sebelah. Oh, ada simpang. Iya. Jalan ke makam. Awalnya bakso simpang 3. Bakso Gunung Simpang 3. Oh, gunungnya tetap melekat. Tetap gunungnya melekat. Karena gunung kita posisi gini. Di Tarempa ini walaupun dia ada di masyarakat tinggal di Batu Tambun ataupun tinggal di Rintis ataupun direkam disebut orang gunung. Oh. Jadi melekat orang gunung tadi itu saya ambillah namanya biar kenal bakso gunung. Oke, berarti nanti dulu kan di Batam ada bakso gunung. Iya, Tapi tidak ada simpang 3. tidak. Jadi sampean buat bakso nama ini tidak ada kaitan karena ingin seperti yang di Batam. Tidak. Tidak. Karena posisi memang situasi daerah kita memang saya tinggalnya di daerah gunung. Oh, Seperti mungkin itu. mana tahu terinspirasi di Batam Tidak. ada bakso gunung. Tidak ya? Tidak. Oke. Di Pinang pun ada bakso gunung. Ada ya? Batu 9 sana di sebelah Putu Solo deretannya ada. Terus ada nggak sampean mau mengembang? Bakso gunung ini apa hanya ada di sini? Untuk sementara yang Untuk sampean sementara punya. bakso gunung baru kita aja. Karena gini, bakso gunung ini saya bentuk baksonya bukan seperti bakso yang bulat seperti itu yang besarnya. Berbentuk gunung ataupun berbentuk macam tumpeng. Oh. Jadi ada orang bisa mengatakan bakso tumpeng. Teman-temanku, dalam pembicaraan lain saya dengan Mas Dian ini, ternyata untuk mengembangkan usaha bakso yang sekarang sangat laris manis ini tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak tantangan, banyak ujian dan banyak hambatan. Beliau pernah menceritakan suatu ketika patut diduga sesama pedagang ya, atau orang yang tidak suka jualannya laris, pernah malam-malam itu 1 botol saus gitu ya, baru dibuka sedikit saja, besoknya saus itu seperti sudah saus kadaluarsa, artinya berbusa. Dan itu berulang-ulang. Dan sebenarnya apa yang terjadi seperti ini biasalah pada mereka yang tidak suka.
Nah, ketika saya tanya bagaimana resep mengatasi dengan orang-orang yang dengki itu, mungkin menggunakan ilmu-ilmu yang tidak baik, ya menurut beliau tidak perlu terlalu sibuk pergi ke Gunung Kawi, perlu ke dukun, tidak, cukup dengan doa dan zikir saja. Dan saya berharap dengan usaha laris manisnya Mas Dian jualan bakso ini, tadi sudah saya sarankan, nanti kalau punya rezeki ya segera menunaikan ibadah haji ke Baitullah beserta istri ya. Jangan sampai mendahulukan poligami. Kenapa? Kalau poligami itu hukumnya mubah. Kalau naik haji hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya sudah naik haji, silahkan saja Mas Dian. Kalau poligami tentu dengan catatan istrinya memberikan persetujuan. Sebab kadang-kadang kalau usahanya sudah sukses, laki-laki itu tingkatnya macam-macam. Dan saya yakin kepada Mas Dian tidaklah demikian ya. Kemudian mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan usaha Mas Dian tetap lancar, terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan semua kita yang khususnya Wong Jowo atau siapapun yang ada di Tarempa, dipersilahkan silaturahmi dengan beliau enak ngomongnya dengan saya, dengan yang lain. Mana tahu ada yang ingin juga belajar membuat bakso, silahkan saja, beliau menerima dengan lapang dada. Nanti silahkan jual, beliau tidak merasa tersaingi. Katanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mudah-mudahan selamat Mas Dian, tetap lancar usahanya dan berkah tentunya. Demikian teman-temanku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pembicaraan saya dengan Mas Dian ini ada manfaatnya untuk dijadikan pelajaran dan inspirasi untuk kita bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.